Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semua itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami anak-anak mau belajar, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga apa yang kami pelajari hari ini Tuhan boleh menambah ilmu kami dan kiranya berguna buat masa depan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam belajar ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Ya, mari kita buka di halaman 100. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita belajar tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Kemudian kita belajar pola lantai ya. Nah, mari kita baca dulu halaman 100 ya. Rasti adalah anak yang suka menambah wawasannya. Banyak yang dilakukan Rasti untuk menambah wawasannya tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca buku-buku referensi seperti buku ensiklopedia atau majalah. Ada banyak tema yang ditemukan dalam buku-buku bacaan. Salah satunya adalah tema kesehatan. Rasti ingin menambah wawasannya tentang penyebab gangguan sistem peredaran darah manusia. Maka Rasti mencari buku-buku kesehatan di perpustakaan. Rasti mendapat pengetahuan tentang penyebab gangguan organ peredaran darah. Ia ingin berbagi pengetahuan yang ia peroleh kepada teman-temannya. Ya, anak-anak, di sini berbicara tentang kesehatan ya. Kesehatan salah satunya adalah peredaran darah manusia. Nah, sistem peredaran darah manusia itu berkaitan dengan jantung. Nah, jantung itu fungsinya adalah untuk memompa darah di dalam tubuh kita ya. Jadi biasanya supaya peredaran darah kita lancar, yaitu kita diharuskan banyak gerak, misalnya berolahraga ya. Nah, sistem peredaran darah manusia berkaitan dengan jantung. Ada beberapa hal yang mempengaruhi baik atau tidaknya kerja jantung. Nah, di sini ada beberapa faktor, contohnya faktor genetik. Nah, faktor genetik itu adalah faktor yang dibawa sejak lahir atau faktor keturunan, ya. Kemudian, ya, faktor gaya hidup. Nah, gaya hidup ini berkaitan dengan pola makan, ya. Biasanya anak-anak atau kalian biasanya suka makanan junk food, ya. Nah, junk food itu misalnya kayak mie instan, ya, atau misalnya kayak makanan sosis, nugget, ya itu serba instan ya. Nah, kemudian, ya. Makanan junk food itu sebenarnya banyak pengawetnya dan kandungan gizinya kurang ya. Jadi kalau kalian makan junk food boleh, tapi jangan terlalu sering. Kemudian selain pola makan ada juga pola kerja ya. Nah, pola kerja itu misalnya ada orang yang bekerja sampai malam, harusnya dia malam tuh buat istirahat, tapi waktunya dia gunakan untuk kerja ya. Jadi jam istirahatnya kurang. Nah, itu juga dapat memicu penyakit ya, memicu munculnya penyakit. Kemudian ada lagi yaitu faktor lain ya. Faktor lain itu misalnya obesitas ya. Obesitas itu adalah kegemukan ya. Jadi biasanya orang kalau yang gemuk itu di dalam tubuhnya terlalu banyak lemak. Nah, lemak ini nanti akan menutup jantung ya, menyelimuti jantung. Jadi daya kerja jantung itu kurang ya. Nah, jadi yang obesitas ini atau kegemukan diharapkan banyak bergerak ya, karena supaya peredaran darahnya lancar ya.
Kemudian faktor lain adalah merokok. Nah, merokok ini juga berbahaya bagi kesehatan karena rokok ini mengandung racun ya. Di dalam rokok ini terdapat zat nikotin. Nah, kemudian anak-anak yang ketiga adalah konsumsi minuman beralkohol. Nah, minuman beralkohol ini seperti ya contohnya minuman keras, yaitu dari aromanya saja sudah menyengat ya. Kemudian alkohol ini sifatnya mudah menguap. Nah, sifatnya mudah menguap, kemudian bersifat mudah membakar ya. Jadi kalau orang minum alkohol biasanya di dalam tubuhnya itu terasa panas. Nah, anak-anak untuk melancarkan peredaran darah, kita diharapkan banyak olahraga ya, kemudian kita makan makanan yang bergizi ya, karena dengan menjaga kesehatan ya, kalau kita menjaga kesehatan, segala aktivitas yang kita lakukan akan berjalan dengan baik ya. Maka dari itu ibu harap kalian juga menjaga kesehatan kalian ya, misalnya banyak minum air putih, kemudian makan makanan yang bergizi, makanan yang mengandung serat, misalnya buah dan sayur, kemudian ya minum susu ya buat kesehatan tulang juga, dan salah satunya adalah olahraga. Ya. Nah, anak-anak, peredaran darah manusia ini berkaitan juga dengan olahraga. Nah, selain olahraga, kita juga dapat menggerakkan badan kita dengan cara menari. Nah, menari ini di dalam halaman 105 ya. Nah, ini ada informasi tentang tari lilin. Nah, tari lilin ini berasal dari Sumatera Barat ya. Tari ini berasal dari Sumatera Barat. Nah, tari lilin ini biasanya dilakukan dengan berkelompok ya. Dilakukan dengan berkelompok, dan tari ini mempunyai gerakan-gerakan yang menggerakkan seluruh tubuh. Dan properti tari lilin ini antara lain adalah lilin dan piring kecil. Nah, tali lilin ini juga membentuk pola lantai, yaitu pola lantainya horizontal ya. Nah, kemudian gerakan tali lilin antara lain adalah membungkuk, memutar badan, mengayunkan tangan, dan meliuk-liuk ya. Nah, nanti kalian bisa baca di halaman 105 atau kalian bisa mencari informasi di internet atau di sumber-sumber buku lainnya ya. Nah, di dalam tari lilin ini anak-anak disebutkan juga mereka sambil berpantun. Nah, coba kalian buka di halaman 106 ya, sambil menari mereka juga berpantun. Nah, jalan-jalan ke Tanah Delhi, sungguh indah tempat tamasya. Kawan jangan bersedih, mari nyanyi bersama. Nah, ini ciri-ciri pantun ini adalah satu bait terdiri dari 4 baris ya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah baris pertama dan kedua berupa sampiran, dan baris ketiga dan keempat berupa isi. Nah, kemudian bersajak AB-AB. Nah, anak-anak, menurut kalian apakah syair lagu tersebut merupakan bentuk pantun? Iya, ya. Nah, ciri-ciri pantun ya tadi sudah Ibu sebutkan. Kemudian ya, pesan yang disampaikan pada pantun ini adalah ya, hati yang selalu gembira atau hati yang selalu senang ya. Karena hati yang gembira itu adalah obat ya. Jadi kalian dengan menari kalian juga merasa terhibur. Nah, kalau hatinya terhibur pasti kalian akan bahagia, dan bahagia itu dapat menjadikan kesehatan bagi tubuh kita. Ya, anak-anak, nanti kalian baca lagi bukunya di halaman 100 sampai 107 ya, kalian pelajari ya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar dan selamat pagi. Tetap semangat.